Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai latihannya? Oke, baik, kita lanjutkan materi penyetaraan reaksi redoks. Ada dua cara yang akan kita pelajari anak-anakku. Cara yang pertama adalah cara setengah reaksi model ion elektron, dan yang kedua adalah cara bilangan oksidasi. Oke, sekarang kita pelajari penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau model ion elektron. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan anak-anakku. Langkah-langkah penyetaraan yang pertama, tentukan bilangan oksidasi zat yang mengalami perubahan piloks. Umumnya selain unsur hidrogen dan oksigen. 2. Tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, ini perlu dipahami anak-anakku. Reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Kalau yang ditulis hanya reaksi reduksi, itu namanya reaksi setengah, atau lebih dikenal setengah reaksi reduksi. Kalau yang ditulis hanya oksidasi, berarti reaksi setengah reaksi oksidasi. Yaitu ditulis sendiri-sendiri, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nomor 3, setarakan atom-atom yang mengalami perubahan piloks. Dicek, nah, apakah jumlah atom yang mengalami perubahan pilok sudah sama apa belum. Kalau belum, ya harus disamakan dengan cara memberi koefisien reaksi. 4. Setarakan atom O dengan menambah H2O dan atom H dengan menambah H+. Nomor 5. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nomor 6. Setarakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi. Nomor 7. Jumlahkan kedua setengah reaksi. Nah, anak-anakku, untuk langkah 1-7 itu berlaku dalam suasana asam. Jika reaksi redoks itu terjadi pada suasana basa, maka perlu ditambah satu langkah lagi, yaitu langkah nomor 8. Nah, kalau pada asam ditambah plus, nah ini kebalikannya. Untuk reaksi redoks dalam suasana basa, menambahkan OH- sejumlah banyaknya plus di ruas kiri dan kanan. Jadi, menambahkan OH- itu di ruas kiri dan di ruas kanan dengan jumlah OH- yang sama. Nah, bagaimana? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian mengkombinasikan H+ dan OH- pada ruas yang sama menjadi H2O. Otomatis karena awalnya tadi sudah ada H+, kemudian ditambah OH-. Nah, OH- dan H+ ini bisa berubah menjadi H2O. Oke, baik. Kita coba perhatikan contoh yang pertama. Setarakan reaksi berikut. Ion klor rad ClO3 negatif 1 ditambah ion tiosianat S2O3 2- berubah menjadi ion Cl- dan S4O6 2- dalam suasana asam. Baik, langkah yang pertama kita menentukan bilangan oksidasi yang mengalami unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks. Pada umumnya adalah unsur selain hidrogen dan oksigen. Perhatikan, dalam senyawa ClO3- setelah kita hitung seperti latihan yang tadi,
maka diperoleh bilangan oksidasi Cl adalah plus 5. Pada senyawa S2O32-, O oksigen itu bilangan oksidasinya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 ditambah berapa? Hasilnya min 2. 2 min. Maka S2 itu plus 4. Karena jumlahnya S ada 2, maka biloxnya S adalah plus 4 dibagi 2. Menjadi plus 2. Cl min, min 1. Nah, S4O6 2 min seperti cara yang tadi diperoleh bilangan oksidasinya plus 2,5. Dari langkah 1 kita menuju langkah 2, maka kita bisa menentukan mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, dari langkah 1, reduksinya adalah ClO3- menjadi Cl-. Mengapa? Karena biloxnya Cl dari plus 5 menjadi min 1 atau turun. Langkah yang kedua, oksidasi. Nah, oksidasinya berarti S2O3 2- berubah menjadi S4O6 2-. Karena terjadi kenaikan bilox, di mana S dari plus 2 menjadi plus 2,5. Oke, baik, masuk di langkah 3. Nah, direduksi ClO3- berubah menjadi Cl-. Nah, di langkah 3 adalah menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Pada reaksi reduksi, jumlah Cl-nya sudah sama. Di kiri ada 1, di kanan ada 1. Perhatikan dioksidasi. Nah, dioksidasi awalnya S2O32- berubah menjadi S4O6 2-. Maka perlu disetarakan. Nah, perlu disetarakan sehingga jumlah S-nya menjadi sama. Maka di sebelah kiri diberi koefisien reaksi 2. 2S2O32- menjadi S4O6 2-. Maka sudah setara jumlah atom S-nya di kiri ada 4, di kanan ada 4. Nah, pada rangka 4 adalah menyatarakan atom O dengan menambah H2O dan menyatarakan atom H dengan menambah H+. Perhatikan reaksi reduksi. Di awal, reaksi di langkah ketiga, ClO3- berubah menjadi Cl-. Artinya, di sebelah kiri anak panah, jumlah O awalnya ada 3, sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Maka yang di sebelah kanan anak panah atau hasil reaksi harus ditambah H2O. Sebanyak berapa? Ya sebanyak jumlah atom O. O-nya di kiri 3, di kanan tidak ada, berarti yang kanan saya harus tambahkan 3 H2O. Nah, dengan penambahan 3 H2O, berarti yang kanan ketambahan 6 atom H. Maka di sebelah kiri anak panah harus ditambah 6H+. Sehingga jumlah atom H-nya sama 6, jumlah atom O-nya juga sama 3. Nah, sekarang perhatikan di reaksi oksidasi. 2S2O32- berubah menjadi S4O6 2-. Nah, kalau kita perhatikan jumlah atom O di kiri itu 6, yaitu 2 koefisien reaksi dikalikan jumlah atom O3. Sebelah kanan O-nya sudah 6. Artinya pada reaksi oksidasi ini atom O di sebelah kiri sudah sama dengan atom O di sebelah kanan. Maka tidak perlu penambahan oksigen lagi.
Baik, kita masuk di langkah 5. Langkah 5 adalah menentukan jumlah muatan. Jumlah muatan berarti kita memperhatikan jumlah min dan positifnya. Contoh ClO3 min. Nah, berarti muatan ClO3 adalah negatif 1. 6H+. 6H+. Berarti muatannya adalah plus 6. Sehingga di sebelah kiri itu muatannya min 1 plus 6. Jumlah totalnya adalah plus 5. Nah, sekarang kita perhatikan yang di sebelah kanan. Cl min 1. Maka muatannya Cl adalah negatif 1. 3H2O. Perhatikan, H2O tidak memiliki muatan. Karena di atas tidak ada tanda min atau plus. Jadi yang kita perhatikan adalah tanda min dan plus di bagian atas. Itu untuk menentukan jumlah muatan. Kalau tidak ada seperti H2O ini, maka muatannya adalah 0. Sehingga di sebelah kiri muatan totalnya plus 5, di sebelah kanan negatif 1. Maka perlu ditambah elektron di posisi sebelah kiri sebanyak 6 elektron. Sehingga kalau di jumlah total kembali, maka di sebelah kiri nanti muatannya negatif 1, di sebelah kanan muatannya juga negatif 1. Itu yang reduksi ya anak-anakku. Sekarang yang oksidasi, perhatikan. 2S2O3 2 min, maka muatannya adalah 2 kali 2 min atau negatif 4. Yang sebelah kanan muatannya min 2. Nah, agar muatannya sama, maka di sebelah kanan ditambah 2 elektron. Sehingga kalau kita hitung total muatannya kembali, yang sebelah kiri negatif 4, yang sebelah kanan min 2 miliknya S4O62 min ditambah 2 elektron juga min 2. Sehingga sebelah kiri min 4, sebelah kanan min 4. Atau mudahnya yang muatannya lebih besar itu harus ditambah dengan elektron. Sehingga muatan sebelah kiri anak panah sama dengan muatan sebelah kanan anak panah. Nah, anak-anakku coba perhatikan di langkah 5 di bagian oksidasi. Di sebelah kanan saya kalikan 3. Mengapa? Nah, itu untuk menentukan langkah yang ke-6 anak-anakku. Di langkah 6 adalah kita diminta untuk menyamakan elektron. Elektron yang ditangkap maupun elektron yang dilepas harus sama. Maka kalau kita perhatikan di langkah 5, direduksi ada 6 elektron, dioksidasi ada 2 elektron. Maka di bagian oksidasi harus saya kalikan 3, sehingga berubah menjadi langkah 6 itu. Sehingga jumlah elektronnya, sehingga semua reduksi dikalikan 1, semua oksidasi dikalikan 3. Sehingga persamaan reaksi oksidasi berubah dari 2S2O3 2 min menjadi 6S2O3 2 min. Kemudian S4O6 2 min berubah menjadi 3S4O6 2 min ditambah 2 elektron, 2 elektronnya berubah menjadi 6 elektron. Sehingga di langkah 6 jumlah elektronnya sudah sama. Nah, pada langkah 7, langkah yang terakhir adalah penjumlahan. Dijumlahkan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, dalam penjumlahan ini perlu diperhatikan bahwa atom unsur atau elektron yang sama
itu bisa saling menghilangkan. Yang kiri bisa menghilangkan yang kanan, atau yang kanan bisa menghilangkan yang kiri. Itu yang perlu diperhatikan di dalam menjumlah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kalau kita perhatikan di langkah 6 tadi, jumlah elektron yang ada 6 di reduksi dan ada 6 di oksidasi, maka jumlah elektron itu bisa dihilangkan. Sehingga hasil akhirnya adalah ClO3- ditambah 6H+ ditambah 6S2O3 2- menjadi Cl- plus 3H2O ditambah 3S4O6 2-. Nah, sekarang perhatikan dengan seksama contoh nomor 2. Baik, anak-anakku, kita lanjut mempelajari penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi atau piloks. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nomor 1, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi, umumnya kecuali atom oksigen dan hidrogen. Nomor 2, tentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nomor 3, samakan kenaikan dengan penurunan piloks dengan memberi koefisien reaksi. Artinya, banyaknya naik
itu harus sama banyaknya turun. Naik berapa, turun berapa. Nomor 4, hitung muatan kiri dan kanan. Nomor 5, jika muatan kiri lebih besar dari muatan kanan, maka sebelah kiri ditambah OH-. Jika muatan kiri lebih kecil dari muatan kanan, maka sebelah kiri ditambah H+. Nomor 6, tambahkan H2O di ruas atau bagian sebelah kanan. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1, sederhanakan persamaan reaksi redoks berikut. Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ plus Mn2+. Langkah 1, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang bereaksi. Nah, Fe2+, bilangan oksidasinya adalah plus 2. MnO4-. Masih ingat anak-anakku cara mencari bilangan oksidasi kan? Oke, O selalu min 2 dikalikan 4 min 8. Min 8 ditambah berapa sama dengan negatif 1. Nah, maka bilangan oksidasi Mn adalah plus 7. Fe3+, biloksnya plus 3. Mn2+, biloknya plus 2. Pada langkah 2, kita tentukan berapa naiknya piloks, baik yang mengalami oksidasi, dan turunnya piloks karena mengalami reduksi. Nah, ternyata Fe2+ berubah menjadi Fe3+, berarti naik 1. Mn semula plus 7 menjadi plus 2, berarti turun 5. Pada langkah ketiga, kita tentukan naik dan turun harus sama. Maka agar naik dan turunnya sama, bagian naik dikalikan 5, yang bagian turun dikalikan 1. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 5Fe2+ plus MnO4- menjadi 5Fe3+ plus Mn2+. Sekali lagi, yang bagian naik dikalikan 5, yang bagian turun dikalikan 1. Lanjut langkah 4. Kita tentukan muatannya. 5Fe2+, maka muatannya plus 10. 2 plus muatan aslinya, karena koefisiennya 5, maka muatannya plus 10. MnO4- muatannya negatif 1. Kalau dijumlahkan, yang kiri plus 9. Sekarang perhatikan yang kanan anak-anakku. Bilangan atau muatan Fe3+ itu plus 15. 5 kali 3. Ditambah muatan Mn2+, yaitu plus 2. Maka sebelah kanan muatan totalnya adalah plus 17. Artinya jumlah muatan kiri lebih kecil dari muatan kanan. Maka yang bagian kiri ditambah H+. Berapa nambahnya? Ya, kita hitung.
Tadi yang kiri muatan totalnya plus 9, sedangkan kanan muatan totalnya plus 17. Maka perlu ditambah H plus sebanyak 8. Nah, langkah yang keenam, penambahan H2O. Nah, karena ditambah 8H plus, maka penambahan H2O-nya adalah 4. Baik, sekarang perhatikan contoh nomor 2. Setarakan reaksi redoks berikut. MnO4- ditambah S2- menjadi MnO2 plus S8. Langkah yang pertama, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. MnO4- dari perhitungan yang sudah biasa kita lakukan, piloksnya Mn plus 7. S2- piloksnya min 2. Berubah menjadi MnO2, maka piloksnya Mn plus 4. Sedangkan piloksnya S8, meskipun jumlah atomnya 8, karena merupakan unsur bebas atau sendiri atau jomblo, maka piloksnya sama dengan 0. Pada langkah 2, kalau kita perhatikan, Mn dari plus 7 berubah menjadi plus 4. Berarti turun 3. S dari S min 2 menjadi 0. Artinya naik 2. Tapi coba diperhatikan. Jumlah atom S sebelah kiri hanya 1. Jumlah atom S sebelah kanan ada 8. Ternyata jumlah atom S belum sama atau belum setara. Maka jangan lupa setarakan atomnya ya. Harus disetarakan dahulu. Caranya pada atom S2- sebelah kiri anak panah diberi koefisien 8. Nah, karena pada atom S2- diberi koefisien 8, maka naiknya piloks tidak 2 lagi, tapi 2 dikalikan 8 atau 16. Nah, maka pada langkah 3, yaitu menyamakan naik dan turun, nah, maka karena yang turun tadi awalnya 3, yang naik 16, maka harus disamakan dengan cara dikalikan silang. Yang turun dikalikan 16, yang naik dikalikan 3. Semua spesies, semua senyawa yang mengalami penurunan dikalikan 16, yang biru itu, panah biru, nah itu dikalikan 16, dan semua yang naik atau senyawa spesies yang mengalami kenaikan piloks dikalikan 3. Nah, gambarnya anak panah yang berwarna merah itu semuanya dikalikan 3, sehingga persamaannya menjadi 16 MnO4- ditambah 24 S2- menjadi 16 MnO2 plus 3 S8. Nah, kita lanjut ke langkah 4. Langkah 4 adalah menentukan jumlah muatan. Nah, 16 MnO4-, maka muatannya min 16.
24S2 min, maka muatannya min 48. Sementara yang kanan MnO2 muatannya 0 karena senyawa netral, tidak ada muatannya, plus minusnya. S8 juga 0. Nah, maka lanjut ke langkah 5. Karena jumlah atom kiri lebih kecil dari jumlah muatan kiri lebih kecil dari muatan kanan, maka ruas kiri harus ditambah H+. Min 16 ditambah min 48 sama dengan min 64. Padahal yang sebelah kanan muatannya 0. Maka sebelah kiri harus ditambah plus sebanyak 64 H+. Sehingga muatan totalnya kalau kita hitung kembali, nanti yang sebelah kiri muatan totalnya 0, sebelah kanan juga 0, berarti sudah sama. Nah, langkah ke-6 penambahan H2O. Karena sebelah kiri ditambah 64 H+, maka H2O yang harus ditambahkan adalah separuhnya, yaitu 32 H2O. Nah, kalau kita perhatikan persamaan reaksi sudah setara.